Pemirsa, Trump Mobile resmi diluncurkan sebagai layanan seluler baru yang menyasar kebutuhan komunikasi masyarakat Amerika Serikat. Ya, dalam peluncuran ini perusahaan mengusung misi memperluas jangkauan teknologi dan meningkatkan kualitas layanan di wilayah yang sebelumnya dianggap kurang terlayani oleh jaringan konvensional. Trump Organization dipimpin oleh Donald Trump Jr. dan Eric Trump resmi meluncurkan Trump Mobile, layanan seluler baru di Amerika Serikat dengan paket bulanan $47,45 Amerika. Peluncuran tersebut bersama dengan peluncuran ponsel berlapis emas bernama T1 Phone dijadwalkan hadir pada Agustus 2025 dengan harga $499 Amerika. Tak hanya menyediakan layanan komunikasi, Trump Mobile juga memperkenalkan paket bundling inovatif dalam satu biaya tetap bulanan. Pelanggan akan mendapatkan akses telemedicine, layanan bantuan darurat kendaraan, serta SMS tanpa batas ke lebih dari 100 negara. Menurut pernyataan resmi dari Eric Trump, layanan ini bertujuan menghadirkan nilai nyata bagi masyarakat luas, bukan sekedar koneksi. Today we're here to introduce Trump Mobile. We've partnered with some of the greatest people in the industry to make sure that real Americans can get true value from their mobile carriers. A big part of what we've done right now in the world has been focused on technology for people who have been underserved, whether that's been in crypto or anything else. But one of the places where we felt there was lackluster performance was in the mobile industry. And with Trump Mobile, we're going to be introducing an entire package of products that people can come, they can get telemedicine on their phone for one flat monthly fee, roadside assistance in their cars, unlimited texting to 100 countries around the world, and we've partnered with some of the best to really bring something unique to the American people. Trump Mobile memfokuskan layanannya pada segmen masyarakat yang selama ini kurang mendapat perhatian dari penyedia seluler utama. Daerah-daerah seperti wilayah selatan dan barat tengah Amerika menjadi prioritas pengembangan jaringan. Inisiatif ini juga didorong oleh kritik terhadap kualitas sinyal dan akses digital yang belum rata di berbagai penjuru negeri. Peluncuran Trump Mobile dan T1 Phone mencerminkan tren baru dalam industri telekomunikasi Amerika Serikat, mengedepankan kemandirian teknologi, memperluas inklusi digital, serta menyimbangkan nilai ekonomi dan sosial. Dengan strategi menyasar pengguna yang kurang terlayani dan penawaran layanan tambahan, Trump Mobile berambisi menjadi pionir dalam gelombang transformasi digital nasional yang lebih merata. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, OpenAI mengantongi kontrak senilai 200 juta US dollar dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk mengembangkan teknologi AI bagi kebutuhan militer dan keamanan nasional. Proyek ini jadi bagian dari upaya Pentagon menciptakan prototipe AI Frontier. OpenAI resmi mendapat kontrak senilai 200 juta dolar Amerika dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk pengembangan alat kecerdasan buatan bagi kebutuhan militer dan sistem administrasi pertahanan. Proyek ini difokuskan untuk menciptakan prototipe AI Frontier yang dirancang menghadapi tantangan keamanan nasional. Pentagon menargetkan pengembangan rampung pada Juli 2026 dan dipusatkan di wilayah Washington DC dan sekitarnya. Pentagon menjelaskan AI Frontier akan menjawab kebutuhan strategis dalam operasi militer maupun enterprise domains. OpenAI dipercaya mengembangkan kapabilitas teknologi canggih dalam skala besar untuk menjawab situasi kritis yang dihadapi militer Amerika Serikat. Kontrak ini menandai salah satu langkah besar integrasi AI dalam sistem pertahanan negara adidaya. Adapun secara finansial, OpenAI kini berada di posisi yang sangat kuat. Perusahaan melaporkan revenue run rate tahunan sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat seiring meningkatnya penggunaan AI secara global. OpenAI juga tengah dalam proses penggalangan dana baru senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat dengan valuasi perusahaan yang dipatok mencapai 300 miliar dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Amazon mengumumkan rencana investasi besar-besaran senilai 20 miliar dolar Australia atau sekitar 220 triliun rupiah di Australia selama 4 tahun ke depan. Ya, investasi ini ditujukan untuk memperluas, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur pusat datanya di Australia. Amazon mengumumkan rencana investasi besar-besaran senilai 20 miliar dolar Australia atau sekitar 220 triliun rupiah di Australia selama 4 tahun ke depan. Investasi ini untuk memperluas, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur pusat data di Australia.
Ini merupakan investasi teknologi global terbesar dalam sejarah Australia dan akan mendukung pertumbuhan permintaan terhadap komputasi awan dan kecerdasan buatan atau AI, mempercepat adopsi dan kapabilitas AI, serta modernisasi organisasi di seluruh Australia. CEO Amazon Web Services, Matt Gurman, dalam mengumumkan di blog resminya mengatakan, investasi ini memperkuat komitmen jangka panjang AWS dalam mendukung pertumbuhan dan mengembangkan organisasi-organisasi di Australia dari berbagai skala, serta membantu Australia memanfaatkan peluang besar yang ditawarkan oleh AI generatif. Investasi baru ini merupakan keberlanjutan komitmen AWS terhadap Australia yang sudah dimulai pada tahun 2012 dengan peluncuran wilayah AWS Asia Pasifik. Berdasarkan dari tahun 2020 hingga 2022, Amazon telah menginvestasikan sekitar 467 juta dolar Australia, sekitar 5,14 triliun rupiah dalam proyek energi terbarukan di Australia. Untuk mendukung perluasan infrastruktur cloud lokal ini, Amazon juga akan berinvestasi dalam 3 ladang tenaga surya baru di Victoria dan Queensland, yang akan menyediakan kapasitas gabungan lebih dari 170 MW yang dikelola oleh European Energy. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Atletico Madrid memperpanjang kontrak kemitraan dengan Hyundai hingga 2027 dengan menyediakan mobil listrik dan hybrid untuk seluruh pemain serta staf klub. Ya, kerjasama ini juga mencakup pemasangan stasiun pengisian kendaraan listrik di stadion dan kampanye edukasi gaya hidup berkelanjutan bagi penggemar. Klub Liga Spanyol Atletico Madrid resmi memperpanjang kerjasama sponsorship dengan Hyundai hingga 2027. Dalam kesepakatan ini, Hyundai tetap menjadi official mobility partner dan menyediakan kendaraan listrik serta hybrid bagi seluruh pemain, staf pelatih, dan operasional tim utama pria maupun wanita. Armada ramah lingkungan ini akan digunakan untuk aktivitas sehari-hari selama masa kontrak berlangsung. Hyundai juga akan memasang stasiun pengisian daya kendaraan listrik di sejumlah titik strategis dalam Stadion Riyadh Air Metropolitano. Selain dukungan teknis, kerjasama ini mencakup kampanye edukatif dan interaktif untuk penggemar terkait gaya hidup berkelanjutan. Logo Hyundai juga dipastikan tetap tampil di seragam latihan tim utama Atletico Madrid. Adapun kemitraan ini disebut bukan hanya soal otomotif dan sepak bola. Hyundai menekankan pentingnya kolaborasi dalam mendorong adopsi mobilitas berkelanjutan melalui olahraga. Komitmen ini sejalan dengan misi klub untuk terus berinovasi dan memberi dampak positif, baik di dalam maupun di luar lapangan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Schneider Electric resmi meluncurkan Modular Circuit Solution with EvoPack, di mana alat ini menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sistem distribusi listrik. Ya, produk ini dirancang menjawab tantangan peningkatan permintaan energi di berbagai wilayah. Schneider Electric resmi meluncurkan Modular Circuit Solution with EvoPack. Alat ini menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sistem distribusi listrik. Maxset menawarkan pemantauan real-time berbasis IoT, mampu mendeteksi 63% potensi downtime melalui sensor cerdas. Dengan dukungan perangkat lunak Schneider Electric, pengguna dapat mengelola energi secara data-driven dan melakukan pemeliharaan proaktif melalui layanan EcoCare. Sementara itu, inovasi ini diklaim mengurangi biaya pemeliharaan hingga 40% berkat kemampuan identifikasi gangguan seperti sambungan listrik tidak optimal atau kerusakan isolasi. Varian terbaru Maxset dilengkapi pemutus sirkuit EvoPack yang mampu menangani 5 kali lebih banyak siklus operasi dibanding generasi sebelumnya. Fitur ini meningkatkan keandalan sistem distribusi terutama di industri dengan beban listrik tinggi. Maxset meminimalkan risiko pekerjaan di area berbahaya melalui operasi digital. Fungsi seperti pembukaan pemutusan sirkuit, raking, dan aktivasi grounding switch dapat dijalankan dari jarak jauh via aplikasi atau HMI, mengurangi paparan risiko ARC flash. Hal ini sejalan dengan komitmen Schneider Electric dalam meningkatkan keselamatan operator dan keberlanjutan operasional. Dari sisi keberlanjutan, Maxset menggunakan 20% lebih sedikit bahan baku dan menghilangkan gas SF6, penyumbang emisi karbon tertinggi. Pemutus sirkuit EvoPack XVX juga memiliki masa pakai lebih panjang, mengurangi kebutuhan penggantian dan limbah. Inovasi ini memperkuat reputasi Schneider Electric sebagai perusahaan berkelanjutan setelah dinobatkan sebagai perusahaan paling berkelanjutan oleh Time dan Statista pada 2024.
Berbagai sumber, IDEX Channel.